Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-83, 84, dan 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani. Dan ketika kami memberi nikmat kepada manusia, a'raba wa na'a bijanibi, maka kebanyakan manusia berpaling dari mensyukurinya dan menjadi sombong. Wa idza massahu syarr, tapi ketika ditimpa kejelekan, kana ya'usa, manusia itu kebanyakan mudah untuk pesimis dan berputus asa. Qul, katakanlah, kullu ya'malu ala syakilati, setiap manusia akan beramal sesuai dengan keadaannya yang layak untuknya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Rabb kalian lebih tahu siapa orang yang lebih layak mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, maka katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, wa idza an'amna 'alal insani a'raba wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Hadhihi tabi'atul insan min haitsu huwa, illa man hadahu Allah, fa innal insana inda in'amillahi alaihi yafrahu bin ni'ami wa yabtur biha wa yu'ridu wa yan'abi janibih an rabbih fala yashkuruhu wa la yadhkuruhu. Wa idza massahu syarru kal maradi wa nahwihi kana ya'usa minal khair qad qata'a an rabbih raja'uhu wa dhanna anna ma huwa fihi daimun abada. Wa amma man hadahu Allah fa innahu 'inda ni'ami yahda'u li rabbih
wa yashkuru ni'matahu wa inda dharra'i yatadarra'u wa yarju minallahi afiyatahu wa izalata ma waqa'a fihi wa bidzalika yakhifu alaihi al-bala'u. Ketika kami memberi nikmat kepada manusia, kebanyakan berpaling dari mensyukurinya dan malah sombong. Tapi ketika ditimpa kejelekan, maka manusia itu kebanyakan mudah berputus asa. Ini merupakan tabiat bawaan manusia yang asli. Kecuali yang Allah beri hidayah. Manusia itu ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sering bangga dengan nikmat itu dan sombong, berpaling dan sombong dari Rabb-Nya, tidak mau mensyukurinya, tidak mau ingat kepadanya. Tapi ketika ditimpa kejelekan seperti sakit atau semisalnya, maka manusia kebanyakan berputus asa dari kebaikan. Putuslah harapannya dari Rabb-Nya. Dia mengira apa yang ia alam itu terus seperti itu selamanya. Adapun orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka ketika mendapat nikmat, tunduk kepada Rabb-Nya, mensyukuri nikmatnya. Dan ketika ditimpa sesuatu yang sulit, tetap merendah, berharap kepada Allah kesejahteraan, berharap agar itu semuanya hilang. Maka dengan cara semacam itu, ujian terasa ringan baginya. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah. Ay kullun minan nasi ya'malu ala syakilatihi ay ala ma yaliku bihi minal ahwali in kana minas safwatil abrari lam yushakilhum illa amaluhum li rabbil alamin wa man kana min ghairihim minal makhdhulina lam yunasibhum ila al-amalu lil mahlukin wa lam yuwafiqhum illa ma wafaqa aghrabahum fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah fa ya'lamu ma yasluhu lil hidayah fa yahdiyahu wa ma la yasluhu laha fa yuhdilahu wa la yahdiyahu. Katakanlah semua manusia beramal sesuai dengan tipenya masing-masing. Rabb kalian yang lebih tahu siapa yang lebih layak mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya setiap manusia beramal sesuai dengan tipenya. Itu sesuai dengan keadaan dirinya yang layak untuknya. Kalau orang itu ialah orang-orang pilihan, orang-orang yang baik, maka tipenya ialah suka beramal untuk Rabbul Alamin. Tapi kalau selain orang-orang yang baik, dari kalangan orang yang direndahkan oleh Allah, maka yang cocok untuk mereka ialah beramal untuk mencari kepentingan dari makhluk. Tidak cocok kecuali amalan yang sesuai dengan tujuan pribadinya. Maka Rabbmu lebih tahu siapa yang lebih layak mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Allah tahu siapa yang layak mendapat hidayah, yang harus diberi hidayah, dan siapa yang tidak layak mendapat hidayah, maka direndahkan dan tidak diberi hidayah. Wa yas'alunaka 'anir ruh
Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa hadha mutadamminun li rad'i ma yas'alul masail allati la yaqsudu biha ila at-ta'annuta wa at-ta'jiza wa ida'us su'al 'anil muhim fa yas'aluna 'anil ruh allati hiya min al-umur al-khafiyyah allati la yumkin wasfaha wa kayfiyataha kullu ahadin wa hum qasiruna fil ilmi alladhi yahtaju ila al-ibad wa lihada amara Allahu rasulahu ayujiba su'alahum biqaulihi qulir ruh min amri rabbi ay min jumlati mahlukatihi allati amaraha an takuna fakanat falaysa fi su'ali anha kabiru faidatin ma'adami ilmikum bi ghairiha. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-mas'ula idza su'ila an amrin al-awla bis-sa'il ghairahu ayu'ridu an jawabih wa yadulluhu ala ma yahtaju ilayh wa yurshidu ila ma yanfa'uh. Mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh, maka katakanlah ar-ruh adalah urusan Rabbku dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit. Firman Allah Ta'ala ini mengandung penolakan orang yang mempertanyakan masalah-masalah yang tujuannya ialah untuk keras kepalaan, untuk melemahkan yang ditanya, dan disyariatkan untuk meninggalkan pertanyaan-pertanyaan dan untuk meninggalkan pertanyaan yang tidak penting, atau malah meninggalkan pertanyaan yang penting, ya. Jadi tidak punya tujuan kecuali untuk ngotot atau keras kepala, untuk melemahkan yang ditanya, dan untuk meninggalkan pertanyaan yang lebih penting. Mereka bertanya tentang roh yang merupakan perkara yang samar, yang tidak bisa semua orang dengan mungkin mensifatinya atau menjelaskan bagaimana sebenarnya. Mereka terbatas ilmunya. Ilmu yang dibutuhkan oleh hamba tentang roh itu terbatas. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya, katakanlah, roh itu urusan Rabbku, yakni termasuk bagian dari makhluk Allah, yang mana Allah Ta'ala memerintahkannya bagaimana dia terjadi. Maka bertanya tentang urusan itu tidak memiliki faedah yang besar. Sebab itu kalian juga tidak mengetahui selain itu. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang ditanya, ketika ditanya tentang suatu perkara yang kurang penting, lebih cocok untuk mengalihkan orang yang bertanya dari jawaban itu dan menunjukkan kepada yang bertanya sesuatu yang dibutuhkan dan membimbing si penanya untuk menanyakan hal-hal yang bermanfaat saja. Baik. Di dalam 3 ayat yang kita baca tadi, kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu ta'ala, wa idza an'amna 'alal insani
a'rada wa na'a bijanibihi. Qala Ibnu Abbas, al-insanu hahuna al-kafir wal muradu bihi al-Walid ibn Mughirah. Qala al-mufassirun wa hadzal in'am sa'atur rizqi wa kashful bala'i. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-insan hahuna al-kafir wal muradu bihi al-Walid ibn Mughirah. Qala al-mufassiruna wa hadzal in'amu sa'atur rizqi wa kashful bala'i. Dzakarahu Ibnul Jauzi fi tafsir. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami memberi nikmat kepada manusia, dia berpaling dari mensyukurinya dan malah sombong. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud manusia dalam firman Allah taala ini ialah orang kafir, dan yang lebih khusus ialah Al-Walid ibn Mughirah. Berkata para pakar tafsir, nikmat yang Allah berikan di sini ialah rezeki yang luas dan diangkatnya musibah. Baik. Jadi kebanyakan orang-orang kafir ini kalau diberi nikmat berpaling dari kebenaran dan sombong. Taib. Karena mereka tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu asaniyah. Min tabi'atil insani al-kufru indal in'ami wal yu'su atau wal ya'su ya. Wal ya'su indal bala'i
termasuk tabiat bawaan manusia itu mengkufuri nikmat ketika diberi nikmat dan berputus asa ketika mendapatkan musibah dan cobaan. Athalisah, annal mu'min alladhi hadahu Allah, annal mu'mina alladhi hadahu Allah yashkuru indan ni'ami wa yasbiru indal bala'i wa yarju minallahi afiyatahu wa yarju minallahi afiyatahu wa izalata ma waqa'a fihi wa bidzalika yakhifu alaihil bala'u wa bidzalika yakhifu alaihil bala'u. Seorang mukmin akan bersyukur ketika mendapat nikmat dan sabar ketika mendapatkan musibah dan berharap kesejahteraan dari Allah. Berharap Allah menghilangkan musibah itu. Yang dengan demikian akan terasa ringan musibah bagi seorang mukmin. Nas'alullah aj'alana minal mu'minin. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qaulu ta'ala kullu ya'malu ala syakilatihi. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Fiha thalathatu aqwalin. Ahaduha ala nahiyatihi. Ala nahiyatihi. Qalahu Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair. Qalahu Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah setiap manusia itu akan beramal sesuai dengan tipenya masing-masing. Nah, ini ada 3 pendapat tentang penafsiran ala syakilatihi. Pendapat yang pertama, makna ala syakilatihi ala nahiyatihi.
Nahiyah ay tariqah, yakni beramal sesuai dengan jalan yang ditempuhnya. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas dan Sa'id Ibnu Jubair. Kalau orangnya baik, ya dia akan beramal di jalan kebaikan sesuai dengan jalan yang ia tempuh. Kalau orangnya jelek, ya dia akan beramal di atas kejelekan sebagaimana jalan kejelekan yang ia tempuh. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Sa'id Ibnu Jubair. Asani ala niyatihi. Ala niyatihi. Qalahu Al-Hasan wa Muawiyah bin Qurrata. Qalahu Al-Hasan wa Muawiyah ibnu Qurrah. Biqaf. Pendapat yang kedua, makna ala saqilatihi ialah ala niyatihi, sesuai dengan niatnya masing-masing. Pendapat Al-Hasan dan Muawiyah ibnu Qurrah. Jadi setiap manusia beramal sesuai dengan niatnya masing-masing. Kalau niatnya baik, ya balasannya baik. Kalau niatnya jelek, ya balasannya apa? Jelek. Asalis ala dinihi. Ala dinihi. Qalahu Ibnu Zaid. Qalahu Ibnu Zaidin. Jadi makna syakilatihi ialah ala dinihi, beramal sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini pendapat Ibnu Zaid. Kalau agamanya Islam, ya beramal sesuai dengan ketentuan Islam. Kalau agamanya selain Islam, maka beramal sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, nah, tiga pendapat ini Zakaraha Ibnu Jauzi fi tafsirihi. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah. Qala As-Sa'di fi tafsirihi faya'lamu ma yasluhu lil hidayah fayahdiyahu wa ma la yasluhu laha fayukhzilahu wa la yahdiyahu. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian yang lebih tahu siapa yang lebih layak mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Berkata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, Allah tahu siapa yang layak dapat hidayah, yang Allah beri hidayah. Dan siapa yang tidak layak dapat hidayah, yang kemudian Allah merendahkannya dan tidak memberinya hidayah. Nas'alullah al-hidayah wa taufiq wa saddad fiddin. Amin. Al-faidatu as-sadisah. Qaulu ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh. Fi sababi nuzuliha qawlani. Fi sababi nuzuliha qawlani.
mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Adapun sebab turunnya ayat ini ada dua pendapat. Ahaduhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra binasin minal Yahudi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra binasin minal Yahud. Faqalu saluhu anir ruh. Faqala ba'duhum la tas'aluhu fayastaqbilakum bima takrahuna. Faqala ba'duhum la tas'aluhu fayastaqbilakum bima takrahuna. Fa'atahu nafarun minhum. Fa'atahu nafarun minhum. Faqalu ya Abul Qasim ma taqulu fir ruh. Faqalu ya Abul Qasim ma taqulu fir ruh. Fasakata. Wa nazalat hadil ayah. Qalahu Ibnu Mas'ud. Fasakata. Wa nazalat hadil ayah. Qalahu Ibnu Mas'ud. Sebab yang pertama, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sekelompok orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi pun berkata kepada temannya, ayo tanya dia tentang ar-ruh. Sebagian dari mereka berkata, jangan tanya dia tentang ar-ruh. Nanti kalian akan disikapi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan. Ternyata beberapa orang dari mereka nekat menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung bertanya, wahai Abul Qasim, apa yang bisa kamu sampaikan tentang ar-ruh? Maka Nabi pun diam. Dan turunlah ayat ini. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Di pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Asani annal yahuda qalat li Quraisy. Annal yahuda qalat li Quraisy salu Muhammadan an thalathin. Salu Muhammadan an thalathin. Fa in akhbarakum anisnataini wa amsaka anis thalithati fa huwa nabiyyun. Saluhu an fityatin fukiduhu. Wasaluhu an Dzulqarnain.
Wasaluhu anir ruh. Fasa'aluhu anha. Fasa'aluhu anha. Fafassara lahum amral fityati fil kahfi. Fafassara lahum amral fityati fil kahfi. Wafassara lahum qissata Dzulqarnain. Wa amsaka an qissatir ruh. Wa amsaka an qissatir ruh. Fanazalat hadil ayah. Fanazalat hadil ayah. Rawahu Atha an Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, sebab turunnya ayat ini ialah ada orang-orang Yahudi yang berkata kepada orang-orang Quraisy, coba kalian tanya Muhammad tentang 3 perkara. Jika Muhammad menjelaskan kepada kalian 2 perkara yang pertama dan tidak mau menjelaskan perkara yang ketiga, maka dia betul-betul nabi. Tanyakan kepada Muhammad tentang pemuda yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Tanyakan kepada Muhammad tentang kisah Dzulqarnain. Dan yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad tentang perkara ar-ruh. Maka orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi SAW tentang 3 perkara tadi. Nabi pun menjelaskan perkara yang pertama tentang pemuda yang Allah sembunyikan dalam gua. Dan menjelaskan tentang kisah Dzulqarnain. Dan beliau tidak menjawab tentang masalah ar-ruh. Maka turunlah ayat ini. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini diriwayatkan oleh Atha dari Ibnu Abbas. Membuktikan bahwasanya beliau ialah betul-betul nabi, ya. Nah. Taib al-faidatu as-sadisah. Wa fil muradi birruh. Wa fil muradi birruh ha huna sittatu aqwalin. Wa fil muradi birruh ha huna sittatu aqwal. Tentang maksud ar-ruh dalam ayat ini ada 6 pendapat. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Nah, tafadhal. Baik, barakallahu. Wa fil muradi birruhi huna sittatu aqwal. Ahaduha annahu ar-ruhu alladhi yahya bihil badan. Annahu ar-ruhu alladhi yahya bihil badan
rawa hadzal ma'na al-Aufi an Ibnu Abbas. Rawa hadzal ma'na al-Aufi an Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama dari 6 pendapat tentang masalah makna ar-ruh dalam ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan ar-ruh ialah roh yang menyebabkan jasad menjadi hidup. Arti kalau masih ada rohnya, maka badan dan jasadnya hidup. Kalau rohnya enggak ada, berarti mati, ya. Nah, sesuatu yang menyebabkan hidupnya jasad. Makna ini diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Asani, annal murada bihadar ruhi malakun minal malaikati ala khilqatin hailatin. Annal murada bihadar ruhi malakun minal malaikati ala khilqatin hailatin. Rawiya an Aliyin wa Ibn Abbasin wa Muqatil. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan roh di sini adalah salah satu malaikat yang memiliki bentuk fisik yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang sangat mencengangkan. Hailah. Ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas dan Muqatil. Asalis, anna ruha khalqun min khalqillahi azza wa jalla. Sawwarahum ala suwari bani Adam. Anna ruha khalqun min khalqillahi azza wa jalla. Sawwarahum ala suwari bani Adam. Rawahu Mujahid an Ibnu Abbasin. Pendapat yang ketiga, bahwasanya ar-ruh dalam ayat ini adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan, yang bentuknya disesuaikan dengan bentuk Bani Adam. Masing-masing Bani Adam memiliki roh, yang roh itu berbentuk seperti bentuknya sendiri-sendiri. Ya. Nah, rohmu ya bentuknya seperti kamu. Rohku ya bentuknya seperti rohku. Ya. Masing-masing memiliki roh yang bentuknya itu sama dengan bentuknya masing-masing dari Bani Adam. Ini pendapat diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Abbas. Ar-Rafi' annahu Jibril alaihi salam. Qalahu Al-Hasan wa Qatadah. Pendapat yang keempat bahwasanya ar-roh itu ialah Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Ini pendapat Al-Hasan dan Qatadah.
Nah, di malaikat Jibril dalam banyak ayat disebut dengan ar-ruh. Wal khamis annahul Qur'an. Rawiya anil Hasan aidan. Ar-ruh itu adalah Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Al-Hasan juga. As-sadis annahu Isa bin Maryam. Annahu Isa bin Maryam. Hakahu al-Mawardi. Yang keenam, ar-ruh itu ialah Nabi Isa ibnu Maryam. Seperti yang disampaikan oleh Al-Mawardi rahimahullah. Nah, namun pendapat yang paling dipilih oleh kebanyakan ahli tafsir pendapat yang pertama, ya, bahwasanya roh itu adalah sesuatu yang membuat badan jadi hidup, jasad jadi hidup, termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu as-sabi'ah. Wa fi hadil ayah dalilun ala annal mas'ula idza su'ila an amrin al-aula bis-sa'il ghairahu ayu'rida an jawabihi wa yadullahu ala ma yahtaju ilaih wa yurshidahu ila ma yanfa'uhu. Qalahu as-Sa'di fi tafsirih. Dalam ayat ini terdapat dalil orang yang ditanya suatu perkara yang sebaiknya pertanyaannya dalam urusan yang lain, ya, yang lebih berfaedah, maka sebaiknya enggak usah dijawab pertanyaannya, tapi ditunjukkan kepada perkara yang dibutuhkan dan dibimbing bertanya kepada sesuatu yang bermanfaat. Masalah ar-ruh, ilmu yang Allah berikan kepada manusia cuma sedikit, gak banyak, sehingga gak perlu menjawab orang-orang yang tanya tentang ar-ruh secara detail. Disarankan untuk menunjukkan orang yang bertanya tadi perkara-perkara yang dibutuhkan saja atau yang bermanfaat. Nah, jadi tidak hanya masalah ar-ruh saja, masalah-masalah yang lain yang kalau ditanyakan itu gak ada faedahnya jawabannya itu. Kalaupun tahu itu gak menambah iman, maka sebaiknya gak usah dijawab, tapi diarahkan ke yang lain, yang lebih dibutuhkan dan yang lebih baik bermanfaat. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.